Dua, tiga, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah namatuhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu filman salallahu tariqan ilal jannah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah wabil khusus rekan-rekan peserta pesantren Ru'yah Syariah angkatan pertama ini, alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan-kenikmatan gitu. Dimana kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan pada kita yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihat, nikmat waktu luang. Dimana nikmat-nikmat tersebut itu alhamdulillah dengan nikmat itu Allah menggerakkan langkah hati kita untuk bisa hadir dalam majelis ilmu gitu. Majelis yang sangat diberkahi oleh Allah SWT gitu. Majelis yang mudah-mudahan menjadi sarana untuk mendapatkan kemudahan, untuk mendapatkan janahnya Allah SWT gitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nantinya menjadi ahlul surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan kepada seluruh pengikut setia beliau yaumil qiyamah. Alhamdulillah pada malam hari ini di mana kita akan mengkaji tentang sunnah Nabi, tentang ilmu Allah yang sangat sempurna, di mana Allah telah memberikan syariat yang sempurna, di mana Islam itu datang sebagai solusi kehidupan, baik bagi orang yang sehat maupun orang yang sakit, orang yang susah maupun orang yang dia itu banyak problematika. Salah satunya di sini nanti kita akan lebih mengkaji tentang ru'yah syariah. Kenapa kajian ini itu penting saya sampaikan? Karena di sini dalam rangka memurnikan peribadatan kita kepada Allah SWT, dalam rangka mentauhidkan Allah. Karena banyak orang dia telah mendapatkan hidayah Islam, tetapi dalam kesehariannya mereka banyak melakukan kesyirikan-kesyirikan, baik yang dia sadari maupun yang tidak dia sadari. Maka kalau kita ingin betul-betul melawan kesesatan, kebatilan gitu, dari ajaran-ajaran yang notabene mengajak umat itu untuk melakukan kesyirikan atau mengajak umat itu sesat gitu, dengan melakukan misalkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai syar'i gitu. Misalkan poso yang tidak sesuai syar'i, poso pendem gitu. Atau mungkin disuruh untuk melakukan rapalan-rapalan dengan tujuan apa? Misalkan dia nantinya cokdal, bacok tidak mendal, bacok itu tidak mempan kayak gitu. Atau dengan adanya maraknya praktek-praktek perdukunan. Padahal dalam Islam itu dijelaskan man ata arafan fasalahu min sayin lam yuqbalu salatun arba'ina lailah. Barang siapa yang dia itu bertanya, datang kepada dukun dan bertanya kepadanya itu tentang sesuatu, lam yuqbalu, maka tidak akan diterima. Salatun arba'ana lailah. 40 hari itu tidak diterima oleh Allah. Dan ketika dia mengiyakan apa yang menjadi omongan atau pembicaraan dari dukun itu, maka dia telah ingkar dengan apa yang dibawa oleh Allah dan Rasul, yaitu Quran dan As-Sunnah. Nah, maka di satu sisi wabah kesesatan itu banyak sekali, maka kita harus tampil sebagai solusi.
Ketika orang ada problematika, misalkan dia diganggu jin, atau mungkin banyak orang sering melakukan pengisian yang di situ kesyirikan. Nah, maka kita juga harus sebagai pembersihan. Waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi Rasulullah SAW itu dia hadir di tengah umat, di tengah masyarakat untuk apa? Wa yuzakkihim, membersihkan dari kesyirikan-kesyirikan tadi. Nah, baik kesyirikan dalam bentuk menyekutukan Allah, mungkin dengan batu, mungkin dengan menyekutukan Allah dengan jin atau dengan setan, menyekutukan Allah dengan nabi dijadikan Tuhan, atau orang-orang soleh dijadikan Tuhan. Intinya menyekutukan, melakukan perbuatan syirik, atau mensucikan hatinya dari penyakit-penyakit hati, iri, dengki, hasad, ghibah dan lain sebagainya. Jadi membersihkan itu. Maka di dalam surah Al-Isra, yaitu surat ke-17, di situ disebutkan wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya telah datanglah kebenaran dan telah sirnalah kebatilan. Jadi kalau kita itu ingin menyingkirkan kebatilan, syarat utamanya apa? Yang al-haq itu harus ditampakkan, harus ditampilkan. Jadi kalau kita ini ingin hal-hal yang mengarah kesyirikan, kesesatan itu ingin sirna, ya ini yang al-haq ini harus ditampilkan, harus ditonjolkan. Gitu. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, maka saya mengadakan pesantren mu'alaf ini dalam rangka apa? Untuk semakin menggencarkan, mendakwahkan tauhid. Karena dengan tauhid inilah nantinya itu orang itu dia akan dimasukkan jannahnya Allah SWT. Ketika dia itu melakukan kesyirikan, maka nanti bisa menghapus amal-amal ibadahnya itu, ngeri itu. Jadi pekerjaan utama yang betul dijalankan oleh setan itu ya kesyirikan dulu, baru nanti dosa-dosa yang lainnya. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, sebelum training ini nanti masuk dalam bab tentang ru'yah syariah, mengenal apa itu ru'yah syariah dan apa yang menjadikan perbedaan antara ru'yah syariah dengan ru'yah syirkiyah. Terus nanti membahas tentang ilmu bab sihir, ilmu batibun nabawi. Nah, karena ru'yah syariah ini bagian dari cabangnya atibun nabawi, pengobatan ala nabi. Yang nanti ranahnya itu lebih pasnya di mana? Itu nanti dibahas di bab kitab Tibun Nabawi. Belum lagi nanti bahas tentang perdukunan. Nanti bahas tentang sihir. Bahas tentang jenis-jenis gangguan, mengenal ciri-ciri orang terkena gangguan itu bagaimana. Nah, sebelum nanti jauh ke sana, kita akan masuk di bab-bab awal dulu. Menata dulu pondasi dari seorang peruqyah itu sendiri. Apa pondasi atau bab awal yang hendaknya seorang terapis ruqyah syariah itu dia memilikinya? Yaitu yang pertama, sebagaimana di dalam kitab-kitab yang lainnya, maka bab pertama yang akan dibahas dan hendaknya seorang muslim itu dia meluruskan bab ini dulu, apa itu? Yaitu bab niat pasti. Bab niat. Karena niat ini nanti akan yang menjadikan nanti kekuatan betul. Niat atau tujuan ini menjadi pondasi awal yang hendaknya ditanamkan dulu. Niat yang benar nanti akan menjadikan orang itu dia istiqomah. Niat yang benar inilah yang nantinya akan mengangkat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Allah sebutkan dasar tentang pentingnya kita ini betul-betul menjaga niat kita,
Allah sebutkan di dalam surah Al-Bayyinah. Ya, silahkan buka sama-sama. Surah Al-Bayyinah itu surat ke-98 gitu. Yang bawa Quran terjemah silahkan dibuka. Kalau yang tidak bawa Quran terjemah bisa HP-nya dibuka. Ya, ayatnya yang kelima, ya, sebagaimana tadi telah saya bacakan. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tsumma akhiru ayat. Padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas, mentaati semata-mata karena menjalankan agamanya. Jadi ikhlas semata-mata karena Allah. Itu masya Allah, nanti di tengah perjalanan kita akan dihadapkan, itu betul. Jadi jangan kita ini nantinya wah nanti kalau sudah ru'yah nolong orang, nanti dapat sekian juta atau mungkin sekian ratus sekali ngamplop piro gitu. Nah, nanti betul-betul diuji. Ada orang yang hanya dia itu minta tolong betul gitu. Ada yang dia itu memang karena gangguan, tapi misalkan dia pengen tobat, itu dulunya ceklahannya banyak gitu. Tapi dia tidak mampu, terus piye? Kita mau tidak ngeru'yah gitu. Itu padahal masya Allah, kalau kita itu mengharap ridha Allah, itu masya Allah, Allah memberikan pahala keutamaan yang luar biasa nantinya. Kalau ikhlas karena Allah. Jadi tanamkan bahwasanya kita ini menjadi seorang peru'yah itu karena Allah. Kita berusaha untuk apa? Menjadikan manusia itu nanti jadi sadar. Jadi sadar bahwasanya kita ini adalah hambanya Allah yang ditugaskan untuk beribadah hanya kepada Allah. Ya. Lalu yang berikutnya, sesungguhnya ketika orang itu dia semakin ikhlas, maka semakin menjadikan setan itu dia tidak mampu untuk menggodanya. Gitu. Nah inilah yang nanti menjadikan juga berbeda antara peru'yah satu dengan peru'yah yang lainnya itu di situ. Ada yang kalau dia itu hanya urusannya, wah ngomongnya orang rakdit semini, ada yang ya semoga itu kan istiadat gitu. Jadi boleh ada yang pasang tarif, ada yang tidak gitu loh. Ada teman itu dia kalau sekali ngeru'yah itu, saya kalau tarifnya berapa? 500 saya itu. Itu kalau tidak segitu, oh itu jangan kaget loh, ada yang 2 juta kok. Jenengan juga jangan kaget gitu. Wadah yang terkenal itu dan itu sudah ditahdir sama beberapa peru'yah itu dia tidak syar'i kan itu. Tidak saya sebutkan kan itu. Ya, itu sekali datang berapa? 10 juta itu. Pernah pasien saya itu datang ke sana antri dan itu sudah mau ndak itu antri loh, antri suruh bayar segitu 10 juta mau kayak itu loh. Jangan pernah dengar itu mas? Belum pernah. Mahal. Dulu yang pernah ketangkep itu yang juga dari Semarang itu, gitu. Wah itu mahal itu, yang rumahnya Semarang Utara itu. Itu sama itu, wah itu ndak sedikit dia pasang tarifnya kayak gitu loh, mahal gitu loh. Nah makanya kalau saya pribadi itu betul-betul mengedepankan bahwasanya Pak, kita niatkan ini adalah bagian dari dakwah, menyadarkan umat gitu. Masya Allah berapa banyak orang kalau dia itu mengenal tentang bagaimana ru'yah syariah ini memberikan solusi, itu orang yang tidak sholat nantinya dia mudah ketempelan, setelah ketempelan nanti kita dakwai, terus dia tobat betul, akhirnya sholat kayak gitu. Nah, kalau dulu yang dia suka cekelan, suka ini, kita sampaikan ini tuh syirik kan itu. Syirik ini kalau dibawa sampai mati nanti tidak diampuni oleh Allah kayak gitu. Nah, maka ini pentingnya nanti pondasi yang pertama Pak, ikhlas. Dan ikhlas ini nantinya menjadikan kekuatan setan itu tidak bisa menggoda. Dan ini juga saya tanamkan kepada marki atau pasien yang kita ru'yah. Betul-betul ikhlas. Kalau jenengan pengen sembuh dari gangguan ini, maka harus ikhlaskan dari segala perbuatan-perbuatan kesyirikan. Yang punya jimat, yang punya raja, itu harus dibuang semua.
Kalau dia itu disihir, itu juga mengikhlaskan. Udah ikhlaskan saja. Meskipun nanti jenengan tahu siapa yang ngirim ternyata. Itu semakin jenengan ikhlas, maka nanti semakin gangguan setan itu dia akan semakin lemah, bahkan semakin hilang. Kenapa? Karena setan itu dia tidak bisa menggoda orang-orang yang ikhlas. Dan Allah sebutkan ini di dalam surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr, silakan buka sama-sama. Ayatnya yang ke-39. Disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima akhwaytani la uzayzinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Ya. Dia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Jadi sering setan itu memberikan angan-angan, keindahan-keindahan kayak gitu. Gitu. Orang pengen seneng, aku seneng karo itu kayak, tapi dia tidak seneng karo aku. Nah, akhirnya nganggo bulu perindu. Gitu. Dia pakai akhirnya semar mesem kayak gitu. Itu kesirikan. Nah, wadah orang pengen kaya, sulit kaya. Akhirnya dia pakai tumbal kayak gitu. Banyak. Saya pernah kemarin tuh ngurusi pasien yang ternyata dia dijadikan tumbal oleh bapaknya sendiri. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Gitu. Lalu disebutkan menyesatkan, lalu yang 40-nya illa ibadaka minhumul mukhlasin, ya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Jadi kecuali orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas hanya pada Allah. Orang-orang yang ikhlas, dia itu hanya beribadah kepada Allah. Dia hanya mengharapkan ridha Allah SWT. Itu maka dia akan sulit. Gitu. Maka sebagai seorang peruqyah, pentingnya kita meluruskan niat kita. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau menyebutkan dalam hadisnya, innama a'malu bin niat wa innama likulli imri'in nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasuli, faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasuli. Faman kana hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dari niatnya. Kalau dia itu niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan ganjaran atau balasan atas niatnya, yaitu untuk Allah dan Rasulnya. Nah, tapi kalau niatnya itu karena dunia, ya nanti hanya dapat dunia atau sedikit, padahal dunia itu sebentar lagi kita tinggal. Wah, aku kan untuk semene, pasienku pamane wakeh, ngono wis semene. Padahal belum tentu. Belum tentu. Maka kalau kita ini sebagai betul-betul peruqyah, nah, maka kedepankanlah kita ini niat kita itu karena Allah. Itu masya Allah. Atau niatnya itu nantinya biar dapat wanita. Nah, jangan. Wah, nanti biar, wah ini nanti kalau saya ruqyah orang seneng sama saya. Nah, apalagi ini ada yang beberapa yang ikut pesantren ruqyah syariah ini, ada yang belum nikah. Nah, itu wah nanti mudah-mudahan dapat jodoh yang istimewa, wah, dan sebagainya. Enggak, luruskan niat. Adalah pertama tadi lurusnya karena Allah SWT. Itu masya Allah. Dan dakwah itu merupakan pekerjaan para nabi dan rasul. Gitu. Pekerjaan para nabi dan rasul itu berdakwah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibu taghut. Pekerjaannya ini. Dan sungguh walaqad ba'atsna, dan sungguh kami utus, kami bangkitkan atau kami utus, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dari tiap-tiap umat itu seorang rasul. Ada umat diutus rasul. Anik budullah, tugasnya ini anik budullah wastanibu tauhid, mengajak umat ini untuk beribadahnya kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan wastanibu tauhid, dan mengingkari peribadatan selain daripada Allah SWT. Jadi yang pertama luruskan niat kita karena Allah SWT.
Niat kita karena berdakwah, ingin menjadi penerus, pekerjaannya penerus para nabi dan rasul, itu berdakwah. Dan yang ketiga, Masya Allah, luruskan niat. Kalau jenengan betul-betul ikhlas itu dalam rangka membantu saudaranya, dalam rangka membantu saudaranya, maka termasuk bagian orang-orang yang terbaik. Khairukum anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak bermanfaat untuk umat. Nah, jenengan hadir di tengah masyarakat menjadi solusi, itu Masya Allah. Itu yang pertama adalah niat yang benar karena Allah SWT. Lalu yang kedua, pondasi dari seorang peruqyah adalah kesungguhan betul. Nah, jangan sampai ketika kita ini sudah niat pengen belajar ruqyah, nah, tapi niatnya ini tidak disertai dengan kesungguhan, hanya musiman. Koncone belajar, melu belajar. Bareng nanti koncone ora belajar, jangan. Musime iki banyak do ruqyah. Wis aku tak sinau. Nah, bareng wis enggak ada, terus tidak belajar, enggak. Harus ada kesungguhan. Kalau kita nanti sungguh-sungguh belajar, Masya Allah, nantinya Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Di dalam Al-Quran disebutkan, man jahada fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, yang berjihad, karena jihad itu dari kata jahadu, kesungguhan intinya. Man jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Maka nanti Allah akan memberikan kemudahan, jalan-jalan keridhaan Allah nanti akan diberikan. Gitu. Ya, jadi kesungguhannya di situ. Nanti insya Allah ini dalam bab apapun, kalau kita sungguh-sungguh, nanti Allah betul-betul akan memberikan jalan kemudahan, jalan-jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Nah, gitu. Makanya ada sebuah pepatah di dalam bahasa Arab yang ini sangat familiar, yang sering kita dengar nih. Apa itu? Manjada wajada. Ya. Barang siapa yang dia itu bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkannya. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, kalau tadi itu surah Al-Ankabut, yaitu surat ke-29 ayat yang ke-69. Man jahada fina lanahdiyanahum subulana. Di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'du ayat yang ke-11. Ar-Ra'du itu surat ke-13 ayatnya yang ke-11. Di situ disebutkan, innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaumnya itu mau mengubahnya. Kita atau saya atau dulu para guru-guru saya yang dia itu notabene peruqyah, itu dulunya tidak bisa awalnya. Lalu karena kesungguhan, karena terus belajar, maka Allah memberikan akhirnya kemudahan, akhirnya bisa jadi peruqyah. Dan itu dalam bab yang lainnya, kayak jenengan gitu Mas. Dulu tidak bisa servis jam tuh Mas. Yeah. Nah, tapi karena kesungguhan akhirnya bisa nggih. Yeah. Banyak model jam akhirnya bisa. Kan begitu pula dalam ruqyah ini. Maka penting pondasi yang kedua adalah kesungguhan kita. Kalau kita betul-betul sungguh-sungguh ingin bisa menjadi seorang peruqyah syar'i, maka insya Allah akan memberikan kemudahan. Maka Allah akan memberikan dia itu kemampuan untuk bisa. Yang penting tadi ada kesungguhan. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, pondasi agar kita bisa menjadi seorang ruqyah syar'i atau landasan yang hendaknya dimiliki oleh seorang roqi atau peruqyah syar'i. Yang ketiga adalah berusaha untuk senantiasa meningkatkan ilmu, senantiasa belajar. Jangan pernah puas untuk belajar pada satu guru, atau jangan pernah puas ketika telah bisa untuk meruqyah. Nah, itu harus terus belajar dan belajar. Saya saat ini masih terus belajar di Rehabati, terus belajar sama Ustadz Nuruddin. Tetap
terus belajar dengan Ustadz Muhammad Faizar. Masih banyak terus belajar, banyak dengan peruqyah-peruqyah yang lainnya, baik yang terkenal maupun yang dia itu ahli tetapi tidak terkenal. Karena bisa jadi orang itu sekarang jadi terkenal karena masuk di YouTube, masuk di Instagram dan lain sebagainya, media mendukung. Tapi ada di luar sana itu banyak sekali Mas ya, ustadz-ustadz yang notabene itu kapabilitasnya atau kemampuan dalam ilmu syariahnya itu banyak. Itu harus senantiasa kita menuntut. Nah, tholabul ilmi ini kita disuruh untuk nantinya senantiasa. Kenapa? Karena ilmu Allah itu sangat luas sekali. Karena luasnya ilmu Allah. Dan ayat yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq. Al-Alaq di mana disebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra di sini tuh bacalah. Disuruh kita itu membaca. Baik ayat-ayat qauliyah Quran dan Sunnah maupun ayat-ayat qauniyah. Qauniyah itu pengalaman. Itu Masya Allah. Banyak hal yang nanti itu terkadang itu ini nanti bagaimana? Nanti tanya sama orang yang sudah pengalaman. Nangani sihir itu bagaimana? Nangani kalau ini pasiennya ternyata dia itu tumbal, itu piye gitu. Itu butuh pengalaman. Wah, nanti kalau di ruqyah ternyata pasiennya itu dia pingsan gitu. Itu kita bagaimana? Nah, itu butuh terus itu. Itu ayat-ayat qauniyah karena tidak ada di dalam Quran dan Sunnah gitu. Nah, itu butuh pengalaman gitu. Nah, maka kalau kita ini ingin diangkat oleh Allah, kalau tadi perintah untuk belajar itu banyak sekali di dalam Al-Quran, ada di dalam surah Al-Alaq itu ayat yang pertama, di dalam surah Al-Mujadalah itu disebutkan ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah itu kalau ingin mengangkat derajat seseorang itu ya dengan ilmu. Nah, kalau kita ini betul-betul ingin expert atau ingin ahli di dalam ruqyah syariah ya terus senantiasa belajarlah. Kan itu loh. Nah, semakin banyak guru, semakin banyak ilmu, semakin banyak pengalaman, wah nanti Masya Allah itu. Dengan beberapa model-model pasien yang nanti pengalamannya semakin banyak. Kan itu loh. Gitu. Nanti sampai akhirnya itu Masya Allah udah ketahuan diagnosanya tepat gitu. Wah ini sudah nih, oh ini kalau menurut diagnosanya insya Allah kalau sudah pengalaman dapat, ilmu dapat gitu. Terus dia senantiasa melatih terus, oh itu Masya Allah nanti jam terbang itulah yang nanti akhirnya menjadikan dia semakin expert. Jadi pondasi yang kedua yang hendaknya dimiliki oleh seorang ruqyah syar'i adalah peningkatan ilmu, senantiasa berusaha untuk meningkatkan ilmu. Jangan pernah merasa puas dengan satu buku. Saya alhamdulillah senang, saya itu paling senang kalau koleksi buku. Senang banget itu. Saya itu menyediakan satu perpustakaan pribadi ya, di belakang tiru. Jadi kalau buka lagi, senang saya itu. Nah, saat ini banyak soalnya orang-orang yang dia itu malas baca buku. Sudah dapat Instagram atau WA udah gitu. Wes gitu. Wah, seneng. Nah, ini salah satu sekarang itu jadi kelemahan. Nah, ikhwanu fiddin rahimahullah. Lalu yang keempat, nah ini yang juga menjadi poin hendaknya dimiliki oleh seorang peruqyah. Yang keempat adalah berusaha untuk menggapai nasrullah, pertolongan Allah. Nah, pertolongan Allah itu datang ketika kita ini berusaha untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia itu dekat sama Allah, maka karena ruqyah itu bagian dari doa. Nah, doa itu dia bisa semakin diijabahi oleh Allah ketika semakin orang itu semakin dekat sama Allah. Kalau kita ini sudah azamkan untuk berusaha menolong orang dengan ruqyah syariah, tetapi ketika makanan yang kita makan itu makanan yang haram, hal-hal yang fardu aja atau hal-hal yang wajib aja tidak kita lakukan, ya,
Ya tidak bisa. Kita ini beda dengan para dukun. Gitu. Para dukun itu semakin dia itu jauh dari Allah, maka semakin dia itu apa? Bisa menyesatkan umat. Nah, itu. Dan di poin yang tadi nih, bab ilmu berbeda. Kalau dukun itu harus ngelakoni, nanti baru diwarisi, nanti diisi, ya ada. Jadi model gitu tidak ada. Nanti jenengan ini belajar sama saya, nanti terus tak isi, nanti jenengan tidak ada kayak gitu. Nanti lewat apa? Pemahaman ini tadi, pemahaman tentang tata cara ru'yah sesuai syar'i, sesuai yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya, kayak gitu. Tidak ada ilmu apa kayak nanti itu apa diisi pengisian orang kebal nanti diisi, itu bukannya nun saya loh. Itu justru yang diisi itu jinnya. Nanti ada ikatan, suruh poso, suruh ngelakoni ini dan begitu, kayak gitu. Saya pernah hitung ru'yah orang itu, wah dia setelah latihan tinju, nah biar kuat dia diisi, dimandikan kembang, jadi tangannya itu betul jadi berangasan itu, jadi merasa dia kuat dan sebagainya. Ternyata yang pengisian itu jin nempel sama dia. Akhirnya emosional tinggi, sama istri juga kasar, sama anak itu juga kasar, dan lain sebagainya. Tidak mau sholat. Akhirnya berat. Orang-orang yang gampang ketempelan, dia tubuhnya itu ada jinnya, itu berat sekali. Mau sholat itu pengennya ke belakang. Sholat itu lupa-lupa kadang kalau. Sholat itu kadang kalau nanti gampang pengennya kentut kayak gitu. Maka yang keempat yang hendaknya dimiliki oleh seorang peru'yah syar'i sebagai pondasi atau bekal sebagai seorang ru'yah syar'i adalah senantiasa menggapai pertolongan Allah. Jadi kita bisa menolong orang itu karena nantinya itu Allah yang menolongnya. Jadi kalau kita ini betul-betul nantinya menghadirkan Nasrullah dengan yang pertama tadi, yaitu senantiasa bertakwa kepada Allah SWT. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah SWT dimanapun kalian berada. Jadi di majelis taklim kayak gini, gitu, bertakwa, menjaga lisan. Nah, nanti kalau pas di luar juga sama, menjaga lisan. Jenengan di sini itu menutup aurat. Nah, nanti kalau pas di luar taklim itu juga harus menutup aurat. Gitu. Batasan-batasan syar'i itu juga harus senantiasa dimiliki. Gitu. Lalu yang kedua, di samping bertakwa kepada Allah SWT, kalau jenengan ingin menghadirkan nasrullah, pertolongan Allah, yang kedua, intan surullaha yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah SWT, maka jadilah penolong-penolong agama Allah. Ngajari orang untuk jadi baik, sedekah, berinfak dan lain sebagainya. Nanti ini akan mendatangkan nasrullah. Jadi kalau kita ini menolong agamanya Allah, Islam dihinakan, Islam dilecehkan, nah kita berusaha untuk meninggikannya. Kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, itu juga bagian dari nasrullah. Kalau kita ini nantinya bertakwa pada Allah SWT, tadi itu Allah akan memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Maka Allah akan memberikan jalan keluar. Nanti kalau pas menghadapi pasien kayak gini-gini, ya nanti Allah memberikan jalan keluarnya gini. Nah, mendatangkan nasrullah tadi, akhirnya Allah menolong lewat begini nih. Saya dulu pas ngeru'yah itu banyak yang kebetulan itu wanita, yang mana jarang mereka ketika jin itu dia sembunyi di daerah-daerah yang ternyata itu di daerah-daerah yang tidak bisa saya pegang karena itu di daerah dekat kewanitaan. Itu Masya Allah. Itu awalnya saya taunya ya terus belajar, terus terus dicoba, dipraktekkan. Itu Masya Allah. Semakin ternyata sarangnya di situ. Wah itu akhirnya tak suruh mungkin
mahramnya atau mungkin suaminya atau mungkin kakaknya, itu suruh megang, nah, tinggal kita bacakan gitu. Nah, ini Nasrullah inilah yang nantinya akan menjadikan lisan yang kita sampaikan untuk membaca ayat-ayat ru'yah ini akan menjadi lebih mantap, lebih betul-betul berpengaruh kan itu. Nah, sama-sama yang dibaca mungkin Al-Fatihah, antara ru'yah satu dengan ru'yah yang lainnya nanti berbeda-beda gitu. Tergantung tadi keikhlasan dia kepada Allah, tergantung ilmunya, tergantung bagaimana dia itu takwanya kepada Allah, tergantung tadi sejauh mana dia itu menolong agamanya Allah. Kalau dia itu hanya urusannya dunia, ya, dunia tidak ada kepentingannya untuk bagaimana meninggikan kalimatnya Allah, ya berbeda dengan orang-orang yang dia itu senantiasa berusaha li'ilah kalimatilah, yang berusaha meninggikan la ilaha illallah. Lalu yang kelima adalah senantiasa menjadikan setan itu sebagai musuh Allah. Nah, jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, jadi nanti ini saya sampaikan kenapa? Karena seorang peruqyah ada kalanya itu nanti jenengan juga ada kalanya mungkin diganggu kayak gitu. Nah, itu harus siap. Tapi juga sama, jenengan ndak peruqyah itu juga diganggu kan itu loh, gitu. Nah, karena itu sudah sunatullah. Gitu. Maka nanti kalau jenengan nanti sudah kasusnya banyak, itu ada kalanya kok ya, ada perasaan berbeda ya. Nah, itu harus ruqyah mandiri kayak gitu. Saya pernah punya guru gitu. Dulu saya kan pas waktu ruqyah, terus habis itu saya tanyakan, Tat, pernah enggak Tat jenengan merasakan sesuatu yang keanehan setelah ruqyah? Oh iya. Nah, dia tanya, saya kan tanya waktu itu, apa itu? Saya sempat itu habis ruqyah malam-malam kasurnya itu kayak dok kayak gitu. Nah, itu harus dibacakan itu. Dia menggoda, jangan sampai kita ini ya jangan ruqyah lagi kayak gitu loh. Gitu. Nah, jadi ini saya sampaikan jenengan itu harus nantinya siap dak kan itu loh. Tapi ini juga saya sampaikan, jenengan siap dak siap juga sama. Setan itu jadi musuh jenengan. Jenengan juga pasti akan digoda. Karena itu sudah sejak dulu setan itu berusaha memusuhi, menyesatkan manusia. Sejak Nabi Adam alaihissalam yang dulu di surga, akhirnya digoda oleh setan, akhirnya di dunia. Allah sebutkan, yuk kita buka sama-sama nih, dalam surah Yasin. Surah Yasin itu surat ke-36 ya. Ayatnya yang ke-60 ya. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, lalu disebutkan di ayat yang ke-61-nya, wa ani buduni hada siratum mustaqim ya. Dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus. Jadi senantiasa setan itu menggoda manusia untuk disesatkan. Akhirnya ada orang yang dihitung ilmu, nah, dia punya pelindung selain daripada Allah gitu. Yang melindungi dia cuma jin, setan gitu. Akhirnya dia malas beribadah. Itu dalam bentuk beribadah. Ada orang punya masalah, bukan lari kepada Allah, malah lari ke dukun, malah lari ke batu, ke pohon besar, ke setan dan lain sebagainya. Dan
Ketahuilah sesungguhnya sudah sunatullah. Para nabi dan rasul itu juga sama menjadikan setan itu sebagai musuh. Itu. Jadi kita ini kalau ingin mengikuti perjalanan ittiba para nabi dan para rasul ya sama. Menjadikan setan itu sebagai musuh. Allah sebutkan ya, surah Al-An'am, kita buka sama-sama. Surah Al-An'am itu surat ke-6 gitu. Ayatnya yang ke-112. Ya, disebutkan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din yuhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Kita minal jinnati wanas. Setan dalam bentuk manusia maupun setan dalam bentuk jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebodohan mereka yang ada-adakan. Jadi inilah pondasi yang hendaknya dimiliki oleh seorang peruqyah syar'i. Yang pertama tadi adalah meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kesungguhan diri untuk betul-betul bisa, karena dengan kesungguhan itulah maka insya Allah Allah akan memampukan dia. Lalu yang ketiga adalah berusaha untuk senantiasa meningkatkan ilmu, amal, dakwah dan sabar. Karena inilah 4 ini. Apa itu? Ilmu, mengamalkan, terus mendakwahkan dan bersabar di atas jalannya. Lalu yang keempat, senantiasa menggapai pertolongan Allah dengan meningkatkan ketakwaan pada Allah SWT dan menolong agamanya Allah. Dan yang terakhir, yang kelima adalah menjadikan setan itu sebagai musuh. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa sambung dengan tanya jawab. Akhiru dawana usikum wa nafsi bitaqwaullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muat enggak memorinya?